Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya ngebom itu mati syahid. Dia dianggap intoleran karena pernah menistakan agama Kristen menyebut ada jin kafir disalib. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia protes ke Singapura membela penceramah radikal intoleran. Mau dikemanakan wibawa negara? Lagian dia itu udah ditolak di mana-mana. Di Hong Kong ditolak, di Eropa ditolak. Harusnya ditolak di mana-mana, dijadikan sama dia untuk introspeksi diri. Ngaca, bukannya malah memperkeruh suasana, pakai menghina Singapura dengan sebut kurang ajar. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Lama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Cus. Teman pengen bilang, bravo Singapura, Indonesia kapan? Kader untuk kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya. Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu. Ya, jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kader-kader ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Gitu ya. Jadi kalian yang heboh kayak Fadli Jong apa yang lain-lainnya, itu Abdul Somad itu adalah ini kita, panutan kita itu panutan lo, bukan panutan yang lain. Sorry ya, panutan lo Jong ya. Ingat tuh Fadli Jong, tampang ustadz radikal kayak Somad tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Ntar Singapura demo berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Nggak capek, kita aja capek. Tahu alasan apa yang membuat Somad dilarang masuk ke Singapura? Somad dianggap sebagai penceramah yang suka menghina agama lain, sehingga dikhawatirkan membangun jurang perbedaan di masyarakat Singapura yang multi etnis dan multi agama. Somad juga dalam ceramahnya pernah merestui bom bunuh diri. Ngerikan? Wah, bisa ditangkap Somad kalau dia ceramah di sana. Jadi seharusnya Somad dan pendukungnya bukan nyalah-nyalahin pemerintahan Singapura. Seharusnya bersyukur karena sejak awal nggak boleh masuk ke sana, daripada nanti ditangkap dan dihukum mati bikin repot negara. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi. Harusnya mulailah ceramah yang bikin adem hati kalau mau dipanggil Ustadz. Ustadz kok ngajarin bunuh diri? Ustadz apaan tuh? Seorang Somad lalu seluruh dunia ribut, se-Indonesia Raya. Somad di Indonesia bisa ngomong sebebas-bebasnya. Mencela agama lain, ngomong tentang keyakinannya, mengkafir-kafirkan, ngomong tentang ini, tentang itu, bahkan melecehkan pemerintah, omongan-omongannya. Ini Somad ditolak masuk Singapura. Kalau saja satu gigi Somad rontok, Singapura akan kena ajab. Ajabnya pasti beda kalau yang rontok gigi geraham atau yang rontok gigi depan. Gitu. Pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad. Dan bahkan tidak mustahil kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat. Jogjanya Presiden panggil Dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos. Bagaimana seorang ustadz dikaitkan dengan terorisme? Terus definisi teroris yang dikenakan itu apa? Sementara saya dengar catatan dari BNPT tidak ada kategori teroris untuk Abdul Somad. Nah, oleh karena itu kita ini sedang dihinakan oleh Singapura. Harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Negara kecil, negara Singapura jadi kurang ajar gitu loh. Kita mesti ajarin itu secara hukum, nggak boleh begitu. Ustadz Abdul Somad ini pernah membuat statement dalam ceramahnya, bilang bahwa pas ini udah pernah dilaporin. Dan dulu, bos. Salim itu ada jin kafir apa segala macam, sudah pernah dilaporkan. Bahwa Ustadz adalah teroris. Jelas. Saya teroris, oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk. Sesuai dengan arahan Presiden juga mengajukan nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai penolakan yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Saudara Somad ini nggak bisa masuk Singapura karena wah
Orang Singapura menolak jin katanya. Aduh, komentator ini masuk Singapura aja susah, gimana masuk surga gitu. Padahal di ayat Al-Quran tidak ada Muhammad itu masuk surga. Tidak ada. Nah, si Somad ini, aduh, on ya minta ampun ini Somad ini. Kamu doakan di dalam selawat itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Lu bukan keturunan Muhammad. Kalau ngikutin agama itu mau buang-buang waktu. Bayangkan 5 kali sehari harus jengkang-jengking, jengkang-jengking. Gara-gara sering baca Quran, bibir saya dower. Musik itu haram berdasarkan hadis Bang Mamat. Tapi kenapa kalian suka pada musik? Ayo, sekarang musik itu haram atau bagaimana? Rhoma Irama, coba baca, jawab. Ayo, ngomong semuanya. Ustadz, saya tantang semuanya. Pasti kalian bingung dengan agamamu sendiri. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Kami dapat kiriman bahwa Bapak teroris, maka tak bisa masuk. Ada baru informasi, Pak. Informasi apa? Bapak teroris. Kenapa kalian kasih tahu sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan. Lebarnya semeter, panjangnya 2 meter. Pas macam liang lahat. Negaranya ini kan kecil ya. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba baca bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Nyai ini hanya mau membahas tentang si Somad. Nyai mendengarkan berita, dengari burung ababil Nyai. Katanya Somad itu dideportasi. Somad ini, dia itu nyebrang dari Batam dengan beberapa keluarganya, menaiki ferry, ya, nyebrang dari Batam pakai ferry. Lalu begitu dia mau melewati petugas imigrasi, itu ditolak oleh petugas imigrasi Singapura. Apalagi mungkin dianggapnya lah tampang-tampangnya Somad ini ya tampang-tampang yang mencurigakan. Ya kita kan nggak tahu apakah memang pemerintah Singapura tuh memang sedang memberantas radikalisme atau ustadz-ustadz radikal seperti Somad. Teman-teman, pertanyaannya,
apakah Somad itu sudah stay berapa lama di Singapura sehingga katanya dideportasi? Hello, orang-orang cerdas. Deportasi ngerti nggak sih artinya dengan ditolak? Gitu ya. Jadi kalian yang heboh kayak Fadli Jong, apa yang lain-lainnya, itu Abdul Somad itu adalah ini kita, panutan kita, itu panutan lo, bukan panutan yang lain. Sorry ya, panutan lo Jong ya. Ingat tuh Fadli Jong. Bisa jadi pas pada waktu ke Singapura si Somad cuma pakai kain sarung sama sorban. Iya pasti ditolak lah Mat. Somad, sesuaikan dong kalau mau pergi ke luar negeri. Jangan ke Arab-Araban, itu mah Singapura. Ya pakai celana, jangan pakai sarung. Ngapain kamu mau pakai sarung? Ya kan? Gitu loh, makanya ditolak. Dan itu hak negara Singapura menerima Somad atau tidak. Itu haknya. Pemerintah Singapura mau menerima Somad apa enggak? Ngapain kita harus maksain tuh Singapura harus minta maaf? Nggak usah minta maaf sama Somad. Dan kepada pemerintah Singapura nggak usah meminta maaf kepada Somad dan pemerintah Indonesia, karena nggak merugikan pemerintah Indonesia kok ya. Karena perjalanan Somad ke Singapura kan tidak membawa misi negara. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya dan keluarganya. Jadi tidak perlu pemerintah Singapura minta maaf kepada negara Republik Indonesia, tidak perlu. Karena itu bukan urusan negara. Jangan nggak usah kau bawa ke negara, urusan negara lah. Somad itu cuma warga negara Indonesia yang nyebrang ke Singapura dan ditolak, dan itu banyak terjadi, hal biasa kok. Orang warga negara Indonesia yang nyebrang ke Singapura ditolak oleh Singapura itu banyak terjadi, bukan si Somad aja. Jadi nggak usah terlalu lebay dibesar-besarin deh. Kadrun tuh kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura. Makanya gitu loh, bawa santai aja. Jadi apa yang dialami Somad itu hal biasa kok terjadi, bukan baru kali ini. Hello Fadli Jong, cerdas dong. Anggota DPR RI masa nggak cerdas sih? Kasian Anda ya Fadli Jong, ya kan? Kalau misalnya pemerintah Singapura menolak ada warga negara Indonesia masuk melalui Batam, ya tolak aja. Kalau memang tampangnya itu dirasa memang nggak meyakinkan atau memang tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Ntar Singapura demo berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Nggak capek, kita aja capek, ya kan? Astagfirullah, Somad. Udahlah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama kau kan. Kau nggak bisa menempatkan diri, gitu loh. Apa perlu kau operasi muka lah, agak ganteng dikit, ya kan? Biar ganteng dikit, biar kau bisa masuk Singapura, biar kau kayak itu anak-anak BTS, gitu loh. Ya kayaknya Somad ya. Oke Somad, itu namanya bukan deportasi ya teman-teman. Itu namanya ditolak masuk ke sebuah negara. Berarti Somad ditolak masuk negara Singapura. Deportasi kalau Somad sudah ada di dalam Singapura dipulangkan, itu deportasi. Lalu Nyek mau katakan lagi ya, makanya Somad kalau masuk ke negara asing, bukankah ente katanya benci sama negara asing? Kenapa nyebrang ke negara asing? Kenapa nggak bawa istri dan keluarga kau itu ya Somad ke Palestina, jalan-jalan ke Palestina? Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu, ya. Jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Pemerintah Singapura memang waspada banget dengan banyak isu tentang agama. Saya ketawa nonton Somad marah-marah karena dilarang masuk ke Singapura. Catat ya, dilarang masuk, bukan dideportasi. Deportasi itu kalau sudah di dalam Singapura, terus diusir dari sana. Kalau dilarang masuk, bahkan cuman disuruh nunggu di depan pagar doang, terus disuruh pulang. Mereka dulu sekitar tahun 1984 pernah memasukkan agama dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Tapi yang ditemukan pemerintah Singapura malah mengerikan. Siswa di sekolah menjadi terkotak-kotak berdasarkan agamanya apa, sehingga mereka jadi nggak fokus belajar. Sejak saat itu, pemerintah Singapura mencabut pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Agama bahkan tidak boleh dibicarakan di tempat-tempat publik, kecuali di rumah dan tempat ibadah.
Dari hasil pengkotakan itu, terjadilah ketegangan antara agama di Singapura hanya karena satu agama yang memaksakan kehendaknya pada agama lain, sehingga hampir saja terjadi kerusuhan rasial di sana. Agama harus ada di ruang pribadi, tidak boleh dipamerkan di ruang sosial. Agama harus dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sehingga orang berbaur sebagai warga negara Singapura bukan dari agamanya apa. Pernah dengar ada kerusuhan rasial di Singapura sejak itu? Nggak ada kan? Meski agama penduduk di Singapura mayoritas Buddha, tapi di sana nggak ada keistimewaan untuk mereka yang beragama Buddha. Ukuran pemerintah Singapura adalah kemajuan dan kemakmuran, bukan akhirat. Beda dengan Myanmar yang juga mayoritas beragama Buddha, tapi negaranya sibuk sekali dengan masalah agama daripada kemajuan negara. Itulah yang dilakukan pemerintah Singapura sampai sekarang. Keras? Sudah pasti. Tapi buktinya sampai sekarang Singapura aman. Bahkan ketika mereka memisahkan agama dalam kehidupan sosial, ekonomi mereka juga maju, pendidikan mereka maju, semuanya maju. Beda dengan Indonesia yang cuman agamanya doang yang maju. Itu masih belum keras. Yang lebih keras lagi, ketika Singapura mengeluarkan undang-undang yang dinamakan Internal Security Act atau ISA. Dengan undang-undang itu, pemerintah Singapura bisa menangkap siapa saja yang berpotensi membuat kerusuhan rasial di negara itu tanpa harus lewat proses hukum biasa. Jadi, baru niat bikin rusuh aja, ketika terdeteksi langsung ditangkap oleh polisi. Singapura memang negara otoriter. Mereka tidak pernah membiarkan demokrasi secara politik ada di negara mereka. Demokrasi hanya ada di ekonomi. Itu aja. Politik adalah wilayah pemerintah, bukan warga negara. Nah, dengan situasi yang tenang seperti itu, maka investor asing sudah pasti berbondong-bondong ke Singapura karena negaranya stabil secara politik. Kalian boleh apa saja di Singapura asal jangan pernah ikut campur di politik dan agama. Itu aja syaratnya. Tahu alasan apa yang membuat Somad dilarang masuk ke Singapura? Somad dianggap sebagai penceramah yang suka menghina agama lain, sehingga dikhawatirkan membangun jurang perbedaan di masyarakat Singapura yang multi etnis dan multi agama. Somad juga dalam ceramahnya pernah merestui bom bunuh diri. Ngeri kan? Wah, bisa ditangkap Somad kalau dia ceramah di sana. Jadi kalau Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura, sebenarnya itu harus disyukuri oleh si Somad sendiri. Lah, kalau misalnya dia dibiarkan masuk dan kemudian ceramah menghina agama lain di dalam sana, terus akhirnya ditangkap oleh pemerintah Singapura berdasarkan undang-undang terorisme mereka, nanti yang ribut malah dua negara, Indonesia dan Singapura. Dan Singapura itu terkenal nggak ada kompromi masalah itu. Bisa-bisa dihukum mati si Somad karena dianggap berpotensi membuat kerusuhan rasial di sana. Coba misalnya penceramah agama lain dari NU lah misalnya masuk Singapura, pasti diterima dengan tangan terbuka. Karena rekam jejak mereka adem ayam aja mengajarkan persatuan antar umat agama dan tidak menjelek-jelekan agama lain. Jadi seharusnya Somad dan pendukungnya bukan nyalah-nyalahin pemerintahan Singapura. Seharusnya bersyukur karena sejak awal nggak boleh masuk ke sana daripada nanti ditangkap dan dihukum mati bikin repot negara. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi. Kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi? Harusnya mulailah ceramah yang bikin adem hati kalau mau dipanggil Ustadz. Ustadz kok ngajarin bunuh diri? Ustadz apaan tuh? Paham kan, Mat? Harusnya lu paham. Udah gede, masa masih gak pinter-pinter aja? Lagi rame isu tentang Abdul Somad yang ditolak masuk Singapura. Padahal dia mau jalan-jalan. Abdul Somad sama istrinya, sama keluarganya ini mau jalan-jalan ke Singapura. Bukan mau ngapa-ngapain, biasalah jalan-jalan ngeliat-liat gitu. Tapi tiba-tiba di bandara, Somad ditolak masuk ke Singapura.
Lucu sih emang orang Indonesia ini. Yang pertama, soal tolak menolak di imigrasi itu hal yang biasa. Dia harus kembali lagi ke Indonesia dan keluarganya juga kemudian ikut kembali ke Indonesia. Itu bukan siapa-siapa. Dan di Singapura, di Soekarno-Hatta, di bandara-bandara internasional, setiap hari ratusan orang yang ditolak, yang nasibnya sama kayak Somad. Dan seluruh dunia biasa-biasa aja, nggak ada yang ribut. Lalu kita semua rame, gila Singapura menolak Ustadz masuk ke negaranya. Nah ini seorang Somad, lalu seluruh dunia ribut, se-Indonesia Raya kayak nabuh genderang perang. Ini pelecehan, ini Islamofobi. Nah, orang Islam masuk Singapura biasa-biasa saja. Yang ditolak itu ya Somad doang. Atau yang lain-lain. Nggak peduli Somad itu agamanya apa. Dia ditolak-tolak aja. Dalam konteks Somad, alasannya karena pemerintah Singapura nganggap pembicaraan Somad atau ceramah-ceramahnya sering menyebabkan segregasi atau gesekan antar umat beragama. Yang pertama. Yang kedua, Somad dianggap mengajarkan radikalisme. Dianggap Somad menghina agama lain. Padahal di Singapura tuh multikultur, multi agama, dan lain-lain. Jadi bukan karena agamanya, karena mungkin dalam penilaian imigrasi Singapura, orang ini kalau masuk akan menyebabkan resiko atau apapun alasannya. Ya sudah. Kan juga Somad mau liburan, tolak masuk Singapura, kan bisa liburan ke Dufan naik ontang-anting. Itu sama aja, lo punya rumah, ya. Lo lagi leyeh-leyeh didatengin sales panci, mau mampir ke rumah lo, so lo bilang, maaf Pak ya, lagi nggak terima tamu. Terus yang salah siapa? Nggak ada yang salah, lo punya rumah wajar nolak orang masuk ke rumah lo. Sama kayak Singapura, dia punya negara, wajar nolak orang masuk ke negaranya. Begitupun kita, yang menolak orang asing datang ke sini, mungkin tiap hari ada puluhan, ratusan. Jadi ngapain kita ribut untuk persoalan biasa? Sampai seorang Fadlizon, anggota DPR dari Partai Gerindra itu seolah-olah ini persoalan yang luar biasa. Seolah-olah negara Indonesia harus ikut bertanggung jawab melindungi warga negara. Mas bro, orang Indonesia yang ditolak masuk ke luar negeri itu nggak cuma Somad. Ribuan, mungkin jutaan. Yang gue bayangin ya sebetulnya orang-orang kayak Somad, para penceramah agama, itu kan tahu ya, Somad tuh kan ditolak bukan cuma di Singapura loh. Di Swiss kabarnya ditolak juga. Di Belanda begitu. Di Timor Leste ditolak. Di Hong Kong ditolak juga. Jadi bukan cuma Singapura, ada banyak negara yang nolak dia. Kalau banyak negara yang nolak, mestinya kan lo introspeksi diri. Kita nggak bisa intervensi ke sana. Minta penjelasan bisa, tapi intervensi memaksakan pokoknya Somad harus diterima di Singapura, bisa foto di samping patung singa, ya nggak bisa. Itu wilayah pemerintahan Singapura. Lo juga jangan terlalu pede-pede banget bahwa gila, gue nembak cewek ditolak. Ya wajar, cewek kan juga punya standar tertentu. Sama seperti negara-negara punya standar tertentu siapa yang bisa masuk, siapa yang ditolak. Kayak lo nembak cewek deh, udah nembak 5 kali ditolak terus. Kan minimal besok lo bisa nyisihin tabungan buat beli sisir, biar ganteng. Atau lo nyisihin tabungan misalnya untuk beli pasta gigi yang baru, beli minyak wangi yang baru, biar enak diciumnya. Kali-kali cewek ke-6 bisa terima lo. Kalau kita perhatiin, Somad di Indonesia bisa ngomong sebebas-bebasnya. Mencela agama lain, ngomong tentang keyakinannya, mengkafir-kafirkan, ngomong tentang ini, tentang itu, bahkan melecehkan pemerintah, omongan-omongannya. Nggak apa-apa tuh. Bukan cuma Somad, banyak penceramah-penceramah agama lain yang ngomong kemana-mana. Pemerintah Indonesia santai-santai aja. Ketika pemerintah Singapura menolak, mestinya lo mikir semua. Kenapa? Indonesia ini surga kebebasan berpendapat.
Makanya aneh kalau ada yang ngomong Indonesia ini kebebasan berpendapat dibungkam dari Hong Kong. Lo lihat Indonesia, Zakir Naik yang di India dulu menjadi pelarian, diburu karena melanggar undang-undang di sana, karena melanggar hukum di sana, bisa masuk ke Indonesia dengan santai. Jangan malah nantang-nantang lu, saya akan menyampaikan kitab suci. Ya sudah, kalau lu merasa bahwa yang lu sampaikan benar, terus ada orang nolak, ya udah, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah. Dan tidak ada hak juga untuk maksain masuk ke negara itu. Yang penting untuk gue sampaikan, Somad ngomong kayak gitu, mereka memprotek negaranya misalnya dari masuknya orang-orang yang membawa atau katakanlah yang sering ceramah dengan ajaran-ajaran yang diasumsikan dekat dengan kekerasan. Bukan cuma Somad yang ditolak. Rizik pernah dideportasi dari Saudi. Visanya nggak bisa diperpanjang dan akhirnya dia terpaksa pulang, lalu ujung-ujungnya sekarang masuk penjara. Berapa banyak penceramah asal Saudi di Indonesia? Santai-santai aja kita. Berapa banyak penceramah-penceramah dari luar negeri di kita? Santai-santai aja kita. Bahkan di Indonesia, gerombolan khilafah itu berani loh datengin DPRD, minta pemerintah mengubah dasar negara. Kan gila. Cuma di Indonesia kegilaan itu bisa terjadi. Kebebasan berpendapat. Pemerintah kita ini luar biasa. Dibanding sama pemerintah Singapura, dibanding sama pemerintah Hong Kong, dibanding sama pemerintah Swiss, Belanda yang nolak Somad itu. Pemerintah ini luar biasa. Jadi para penceramah agama, jangan pernah lu ngomong tentang aspirasinya dibungkam, kebebasannya dibungkam. Gue perengus nanti mulut lu. Gerombolan khilafah bisa teriak semaunya. Dulu Rizik bisa ceramah dengan kata-kata yang kotor mencaci maki presidennya. Bahkan masyarakat itu bisa berkata-kata kotor untuk mencaci maki pemerintah. Dan kita biasa-biasa saja. Betapa luar biasanya Indonesia memberikan ruang kebebasan berpendapat. Mungkin ya, karena kegantengannya kita jadi heboh. Atau mentang-mentang dia profesinya penceramah, mungkin juga. Tapi sekali lagi jangan bawa-bawa agama deh. Somad kesana bukan mau dakwah loh. Mau liburan. Mau foto deket singa, mau apa kita nggak tahu. Tapi katanya dia pakai turis wisata. Sama kayak waktu dia ke Hong Kong pakai turis wisata, tapi diisi dengan ceramah, dapat amplop. Bagi pemerintah Hong Kong itu bisnis. Nggak bisa, lo harusnya pakai turis bisnis karena nyari duit di Hong Kong gitu. Makanya ditolak juga. Gue nggak tahu alasannya masuk Singapura. Tapi Somad bilang bahwa dia pakai visa wisata, bahwa keluarganya mau berwisata. Gerombolan oposisi yang gemar teriak-teriak atas nama agama. Wih, ini Somad ditolak masuk Singapura. Kalau saja satu gigi Somad rontok, Singapura akan kena ajab. Misalnya, ajabnya pasti beda kalau yang rontok gigi geraham atau yang rontok gigi depan. Gitu. Tapi terserahlah. Gua ngelihat kasus ini biasa-biasa saja. Haknya Singapura menolak siapapun masuk. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading
10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja, menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.